Baik, perkenalkan nama saya Almada Azhari. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis strategi digital, marketing, dan engagement customer yang dilakukan oleh brand Bluebird. Hal ini saya presentasikan dalam rangka memenuhi UTS mata kuliah digital marketing dari program studi akuntansi PJJ eh, yang diampu oleh dosen Ibu Nindya Putri Arum. Saya Almada Azhari, siap mempresentasikan hal tersebut. Yang pertama, yaitu brand positioning dari digital Bluebird, di mana Bluebird ini menempatkan dirinya sebagai brand yang mempunyai eh, branding transportasi yang paling aman, terpercaya, dan profesional. Di ranah digital, strategi mereka cenderung fokus pada trust dan convenience atau kenyamanan customer. Jadi brand Bluebird ini bukan strateginya mengenai harga yang murah seperti kompetitor ride hailing yang lainnya. Yang selanjutnya yaitu nilai yang ditekankan pada brand ini menurut saya pribadi yaitu tingkat keamanan, dia mempunyai verified driver, mempunyai CCTV, punya log perjalanan. Selanjutnya dia punya professional armada eh, kendaraan itu sendiri dan dia mempunyai profesionalisme dari driver itu sendiri. Yang ketiga yaitu aksesnya mudah. Kita bisa menggunakan booking melalui aplikasi dan call center. Selanjutnya yaitu dia kadang bekerja sama dengan perusahaan corporate atau premium service seperti airport transfer. Yang kedua yaitu strategi digital marketing yang dilakukan oleh Bluebird. Yang pertama yaitu optimalisasi aplikasi Bluebird. Di mana aplikasi Bluebird ini kita bisa order taksi, bisa order rental, bisa airport transfer, kita bisa schedule transfer, bisa tracking driver secara real time, dan di sana juga disajikan beberapa pilihan pembayaran dan juga beberapa promo dan loyalty. Yang kedua yaitu social media presence. Di mana Bluebird ini dia mempunyai sosial media di Instagram, di TikTok, di X, di Facebook, di LinkedIn. Nah, di mana kalau misalnya di sosial media itu dia bisa melakukan service education, cara pesan aplikasi, social proof, testimoni, penghargaan. Yang ketiga itu brand trust content seperti driver stories, bisa promosi program yang sedang berjalan, promo, atau bisa storytelling seperti sejarah Bluebird atau Trusted Journey. Hal ini bertujuan untuk membangun top of mind Bluebird sebagai transportasi yang aman dan menjaga loyalitas pelanggan. Yang ketiga yaitu collaboration and partnership. Dia bisa berkolaborasi dengan Traveloka, Shopee, Tokopedia melalui program reservation atau booking transportasi secara bundling, bisa melalui collaboration atau partnership dengan bank atau e-wallet atau dengan perusahaan atau airport transfer. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan akuisisi pelanggan melalui ecosystem integration. Yang keempat yaitu SEO atau website optimization, di mana ketika kita melakukan searching Bluebird di search engine, dia bisa muncul Bluebird di nomor satu sebagai taksi bandara, rental terpercaya, premium taksi. Di sana juga di websitenya tersedia beberapa artikel yang em, memberikan edukasi terhadap perjalanan dan juga corporate mobility solution. Hal ini memfokuskan Bluebird atau memposisikan Bluebird sebagai trusted solution provider. Yang kelima yaitu kampanye digital yang konsisten, di mana Bluebird ini dia punya hashtag trust your journey, di mana perjalanan kita harus percaya gitu kan terhadap Bluebird. Selanjutnya dia juga punya driver excellence dan layanan disabilitas. Kampanye ini bisa memperkuat citra Bluebird sebagai brand yang human oriented. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai engagement Bluebird, di mana untuk ada 4 program yaitu customer support, kita bisa komplain, bisa bertanya mengenai WhatsApp, bot, live chat, email, call center, dan lain-lain. Hal ini berfungsi untuk mempertahankan citra respon cepat dan profesional. Yang kedua yaitu loyalty and retention program berupa promo khusus atau potongan via e-wallet atau via bank atau membership perusahaan. Hal ini untuk memperpanjang umur pelanggan atau customer lifetime value. Yang ketiga yaitu user generated content and storytelling berupa cerita driver atau customer stories. Misal cerita customer mengenai pengalaman dia
terdapat barang yang tertinggal di Bluebird dan ditemukan oleh Bluebird atau diamankan oleh Bluebird. Hal ini dengan cerita tersebut bisa menciptakan emotional bonding dan brand affection. Yang keempat yaitu reputasi dan trust engagement, di mana Bluebird ini dia merespon komplain dengan cepat, follow up kasus barang yang hilang, dan mendahulukan keamanan pelanggan. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan engagement customer terhadap Bluebird, yaitu dengan membangun kepercayaan dari pelanggan itu sendiri. Yang keempat yaitu perbandingan engagement Bluebird dengan ride hailing yang lainnya. Di mana untuk Bluebird itu dari segi brand fokus dia lebih ke keamanan dan kepercayaan. Kita merasa aman dan merasa percaya jika menggunakan Bluebird, namun untuk ride hailing lainnya lebih ke kecepatan dan harga yang murah. Yang kedua yaitu konten digital. Kalau Bluebird dia lebih ke memberikan edukasi, menimbulkan rasa kepercayaan dan meningkat dan menunjukkan profesionalismenya Bluebird terhadap customer. Kalau Red Hat yang lainnya dia lebih ke marketing lifestyle, marketing promo yang besar-besaran. Yang ketiga yaitu engagement. Dimana kalau Bluebird dia lebih ke customer service-nya kuat, responnya cepat. Kalau ke Red Hailing kadang dia app-centric engagement. Jadi kita kalau misalnya mau komplain hanya via aplikasi dan responnya itu lebih lama. Berbeda dengan kita Bluebird bisa kontak langsung dengan agentnya. Yang keempat yaitu segmentasi utama, dia lebih ke customernya lebih ke dewasa, bisnis, mungkin pekerja, lebih ke keluarga, lebih ke perusahaan atau corporate. Kalau ke ride hailing dia lebih ke anak muda dan yang memiliki budget yang friendly gitu, budget friendly. eh Kalau yang kelima yaitu mengenai kekuatan, dimana kalau misalnya kekuatan Bluebird ini dia stabil, reputasinya bahkan saat COVID pun dia masih bertahan. Yang Red Hat lainnya dia lebih ke promo yang besar. Yang selanjutnya itu rekomendasi untuk meningkatkan strategi di Bluebird, di mana yang pertama mungkin Bluebird bisa memfokuskan konten edukasi keamanan dan standar pengemudi karena ini merupakan keunggulan dari Bluebird. Yang kedua, mungkin tambahkan fitur loyalty gamification atau reward lain atau promo lain. Yang ketiga, mungkin tambahkan armada atau update armada yang kebaru. Tinggalkan atau misalnya kurangi armada yang memang sudah kurang bagus gitu kan. Karena hal ini sudah mulai eh, ber apa namanya bersaing gitu dengan Red Hat yang lainnya. Yang keempat mungkin Bluebird bisa gencar lagi gitu dalam strategi digital marketing yang dilakukan di sosial media, misalnya di TikTok, karena pada saat ini orang tuh banyak mencari life hacks, mencari lifestyle, mencari referensi itu dari TikTok gitu kan. Mungkin TikTok bisa dimanfaatkan dengan strategi yang lebih agresif. Selanjutnya, setelah saya menjelaskan marketing digital, customer engagement dan juga rekomendasi untuk Bluebird, harapannya Bluebird tetap menjadi brand transportasi yang dipercaya meski terdapat atau kompetitor semakin bersaing yang lebih agresif dan lebih banyak promonya. Semoga Bluebird tetap bertahan dengan keunggulannya yaitu aman dan rasa kepercayaan terhadap customer. Sekian presentasi dari saya. Saya tutup. Selamat sore. Udah kok,